Dengar, Bu. Pagi, terdengar Ibu. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung pada kegiatan webinar kita hari ini. Perkenalkan, saya Restu Betaubun selaku moderator pada kegiatan kita di hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Direktur UT Jayapura, Bapak Dr. Andus Mujadi, MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Restu. Selamat pagi, saudara mahasiswa Hanafi. Dan tak lupa yang saya cintai, para mahasiswa UT yang ada di Jayapura, yang pada hari ini sudah siap-siap mengikuti kegiatan webinar. Baik, terima kasih Pak sudah berkesempatan hadir. Selamat pagi untuk narasumber kita, Muhammad Imade Anafi Arianto, Sarjana Kedokteran yang biasa kita sapa dengan Kamade. Selamat pagi Kamade. Pagi Bu Restu, pagi Pak. Selamat pagi. Dan untuk seluruh peserta webinar yang kami banggakan, selamat datang dalam kegiatan webinar kemahasiswaan UT Jayapura seri ketiga dengan tema Trik dan Tips Menjadi Mahasiswa UT yang Berprestasi. Sebagai informasi teman-teman, link daftar hadir akan dibagikan pada akhir acara. Untuk itu kiranya seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan mengisi presensi untuk memperoleh sertifikat digital. Sebelum kita beranjak pada acara berikutnya, pada hari ini tepatnya 28 Oktober 2023, kita mengingat, memperingati, dan merefleksikan satu momentum besar yang menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia, di mana pemuda menjadi aktor utamanya. Mewakili segenap sivitas akademika UT Jayapura, kami ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. 9 ya. Jadilah pemuda yang berkualitas dan selalu menjunjung tinggi rasa cinta terhadap tanah air kita. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UT, dan Mars UT. Seluruh peserta disilakan duduk dengan sikap sempurna.
diri, menuntut ilmu tak pernah henti, ciptakan insan bangku yang mandiri. Universitas terbuka, alma tercinta. Universitas terbuka untuk Indonesia, untuk Indonesia. Selesai. Baik peserta webinar yang kami banggakan, selanjutnya sambutan dan pembukaan oleh Direktur UT Jayapura kepada Bapak Dr. Andus Mujadi MPD, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Restu. Dan tak lupa pada teman-teman yang telah mempersiapkan webinar series ketiga ini, UT Jayapura, Pak Rama yang telah menyiapkan ya, mulai tadi pagi, dan yang paling saya sayangi juga para mahasiswa Universitas Terbuka, secara khusus mahasiswa baru saya lihat ini banyak yang ikut, kemudian narasumber. Nah, ini perlu diketahui narasumber ini adalah juga mahasiswa Universitas Terbuka, ya. Dia sekarang sudah menjadi dokter muda, ya, yang barusan mungkin, ya. Kemudian selama ini dia menjabat sebagai ketua mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Jayapura. Nah, pada hari ini presentasi yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Imade Hanafi, di mana dia telah mempunyai prestasi-prestasi yang perlu dicontoh oleh para mahasiswa. Salah satunya yaitu pada tahun 2023 awal tahun, ya, terutama awal tahun 2023 bersama tim, ya, dari Universitas Terbuka Jayapura, ya, telah memenangkan suatu lomba paper dalam Organas Scientific Paper Competition pada 2023 dan mengalahkan para finalis 10 universitas yang terbaik di Indonesia. Ya, dalam hal ini UT yang dipelopori oleh Saudara Hanafi atau Muhammad Imade Hanafi telah menjuarai. Dari sini titik balik inilah yang harus kita pegang, yaitu UT bisa berbuat apa. Nah, UT bisa berbuat apa? Kita tunjukkan, dan memang bisa. Walaupun kita berada di paling ujung timur, namun prestasi tetap berada di atas. Ya. Oleh karena itu, para mahasiswa peserta webinar nanti silakan kiat-kiat apa saja yang pernah dicapai, digapai, ya, dan menjadi sasaran yang terbaik oleh para mahasiswa selama menjadi mahasiswa UT. Karena di Universitas Terbuka selalu menyiapkan, memberi ruang dan memberi peluang untuk mengentaskan, untuk menggali potensi-potensi yang ada, bersaing secara akademis, bersaing secara ilmiah, dan menghasilkan nilai-nilai, yaitu karya, karsa, dan terutama semuanya hanyalah untuk masyarakat kita bersama. Tunjukkan bahwa saya adalah mahasiswa yang berpotensi, ya, yang kreatif, ya, yang unggul, dan bisa maju. Terima kasih Saudara Hanafi yang pada hari ini siap untuk memberikan, dan jangan lupa para mahasiswa yang ikuti tanyakan. Anda harus bisa, bahkan bila mungkin lebih dari itu, untuk menggapai prestasi.
Ya, Indonesia ada di daerah barat, ada di daerah timur. Namun Anda tidak berada di dua-duanya. Anda berada di paling atas. Ya. Itulah semboyan supaya mahasiswa tetap mempunyai semangat secara dinamis maju sebagai seorang generasi muda. Menyambut dan menyongsong ya, Oktober ini, maka kita harus lebih bangga lagi. Ya. Mendidik kita, meningkatkan kita secara mandiri dalam situasi akademisi universitas terbuka. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar series 3 pada tanggal 28 Oktober 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Restu. Baik, terima kasih Direktur UT Jayapura, Bapak Dr. Andus Mujadi, MPD. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada puncak acara kita yaitu penyampaian materi dari narasumber, mumpung ini masih 73 nih yang bergabung, boleh diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu. Nanti kalau sudah akhir-akhir biasanya satu persatu hilang nih. Boleh teman-teman diaktifkan videonya jika jaringannya memungkinkan. Boleh dibantu dari tim ICT Karama. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan foto bersama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Karama. Tibalah kita di puncak acara yaitu penyampaian materi oleh narasumber yaitu Muhammad Imade Anafi Arianto, Sarjana Kedokteran yang biasa disapa dengan Kamadea atau Kak Anafi. Nah, sebelumnya saya bacakan profil singkat dari narasumber kita. Kamade lahir pada tanggal 23 Juni tahun 2000 di Biak. Ada yang dari Pokjar Biak? Hadir Ibu. Ada, kita Bu. Boleh. Nah, Kamade ini menempuh pendidikan strata 1 atau sarjananya tahun 2018 hingga 2022 di Universitas Cendrawasih, pendidikan dokter umum. Nah, pada tahun 2019, Kamade juga menempuh pendidikan di Universitas Terbuka untuk jurusan untuk prodi hukum. Kemudian tahun 2022 Kamade sementara menempuh profesi dokter ya di Unjen. Nah, prestasi yang pernah diraih cukup banyak, teman-teman bisa lihat di layar. Namun ada beberapa yang menarik. Di tahun 2022 Kamade sebagai juara harapan 1 di Sport Seni Nasional UT kategori lomba debat bahasa Inggris. Nah, di tahun 2023 nih, juara 1 Olgena Scientific Paper Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, pengalaman organisasi tentu banyak, namun di tahun 2023 Kamade menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa UT Jayapura atau yang kita kenal dengan HIPMA UT. Selanjutnya penyampaian materi selama 50 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 20 menit. Peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengetik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, underscore asal Pokjar dan juga pertanyaannya. Kami akan memilih beberapa pertanyaan dari peserta untuk dibacakan secara langsung. Sementara teman-teman yang jika ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Demi kelancaran kegiatan ini, mohon selama penyampaian materi peserta webinar diharapkan menonaktifkan audio atau mute mikrofonnya. Untuk mengefisienkan waktu kepada narasumber, kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bu Restu.
Izin di sini saya yang share screen bisa kah? Atau Mas Lutfi bisa bantu? Oh ya, siap. Sudah dibantu sama Mas Lutfi ya? Ya baik, terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andes Mujadi MPD, Ibu Restu, staf UT dan teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Di sini kita akan membahas tips dan trik menjadi mahasiswa UT Jayapura yang berprestasi dengan narasumber yaitu saya sendiri, Muhammad Imadiana Fiarianto, Sarjana Kedokteran. Next. Oke, sebelum kita membahas tips and trick, di sini kita akan membahas terkait personality atau kepribadian. Yang kedua, type of learner atau tipe-tipe belajar, komunikasi, faktor-faktor untuk sukses, dan yang terakhir tips dan triknya. Next. Ya baik, di sini pasti awal sekali kita dari SMA masuk ke universitas, kita akan ditempatkan oleh beberapa hal yang membuat kita bingung. Yang pertama yaitu apakah kita kuliah untuk mendapatkan IPK yang besar, lulus dengan IPK cum laude misalnya, organisatoris, kita adalah mahasiswa yang aktif organisasi, atau mungkin kita mau menjadi mahasiswa yang berprestasi. Kita akan bingung untuk menentukan. Atau mungkin apakah kita bisa memilih salah satunya, keduanya, atau mungkin kita bisa memilih ketiganya. Bagaimana solusinya? Next. Nah, pertama kita akan mempelajari terkait dengan personality types. Di sini berdasarkan dari Myers-Briggs Type Indicator for Predicting Leadership, kita harus melihat terlebih dahulu yang di sudut kanan, personality forming qualities. Ini adalah indikator-indikator untuk mengetahui apakah kita yang pertama, extrovert, introvert. Kita orang yang thinking, pemikir atau menggunakan feeling. Kita yang menggunakan sensing atau intuisi. Kita judging atau perceiving. Pertama kita harus melihat sudut pandang yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah kita memahami ini, barulah kita melihat yang di sebelah kiri. Kalau orang-orang yang biasa mereka adalah extroversion, seperti yang teman-teman bisa lihat ada gambar piala, dia extroversion, dia intuition, dia feeling, dan dia perceiving, cenderung adalah mereka yang champion. Kalau kebalikannya misalnya yang the thinker, cenderung introversion, intuition, thinking, dan juga perceiving. Jadi ini sebenarnya adalah indikator yang biasa digunakan oleh mereka psikolog untuk tahu seseorang ini kepribadiannya apa. Jadi jangan salah ketika teman-teman datang misalnya ke orang yang teman-teman baru ketemu, langsung dia bisa mendebak teman-teman. Oh kayaknya kamu gini ya, kayaknya kamu gini ya. Rahasianya ada di sini teman-teman. Dia melihat bahwa oh ternyata dari cara bicaranya dia termasuk orang yang ekstrovert, dia termasuk orang yang introvert. Tips and trick dan rahasianya teman-teman pahami ini, teman-teman bisa mengerti tentang orang. Next. Nah, setelah kita tahu terkait personality kita atau diri kita sendiri, kita harus mengetahui tipe bagaimana cara kita belajar. Kalau pada umumnya itu terbagi menjadi 4. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya yang ada gambar mata. Itu adalah orang-orang yang belajar dengan cara visual, yaitu mereka melihat sesuatu, mereka melihat, oh ternyata seperti ini, seperti itu, dan mereka mengaplikasikannya. Mereka adalah orang-orang yang belajar dengan cara yang melihat. Sedangkan yang berikutnya itu gambar telinga, yaitu auditorik atau pendengaran. Mereka cenderung dengan cara belajar yang mendengarkan. Oh saya mendengar begini, 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 akhirnya saya memahami. Yang berikutnya itu writing atau mereka menulis. Jadi mereka menulis semua yang ingin mereka pelajari untuk mereka menghafal. Yang berikutnya itu reading atau membaca. Mereka membaca misalnya membaca buku, membaca majalah dan lain-lain untuk bisa mereka paham terkait materi. Tentu ada pertanyaan, apakah kita dominan salah satu, bisa keduanya atau bisa semuanya? Jawabannya bisa. Di mana ada yang visual auditory, visual dan reading, visual dan writing. Jadi ini berbeda-beda tergantung bagaimana gaya belajar teman-teman. Secara umumnya yang 4 tadi. Tapi di sini ada tipe-tipe yang lebih spesifik. Contohnya di sini saya kasih contoh yaitu yang stres. Ternyata stres juga bisa jadi gaya belajar teman-teman. Contohnya, learn what stress them atau belajar dari apa yang membuat mereka stres. Contohnya misalnya, saya adalah orang yang tidak suka sekali belajar, malas, tidak mau mendengarkan.
Tapi ketika saya diberikan stres bahwa wah besok saya akan ujian, besok saya akan ada tes, itu memotivasi diri saya untuk saya jadi belajar. Jadi mungkinkah ada orang yang seperti ini? Ternyata menurut penelitian ini, stress and learning in pupils yang dilakukan di tahun 2021, ternyata ada mereka yang belajar karena ada stresor. Nah, stresor ini teman-teman kalau dengar stres pasti selalu mikirnya, aduh saya stres adalah sesuatu yang negatif. Tentu saja tidak, teman-teman. Stres ternyata ada yang positif, di mana melalui mekanisme stres ini akan memunculkan motivasi atau niat pada diri kita untuk kita ingin belajar. Nah, berikutnya yaitu trust atau percaya, yang dimana dia belajar dari ahlinya. Ada memang beberapa orang-orang yang ketika misalnya ada orang yang mengajar di depannya, ketika dia tidak percaya dengan orang tersebut, dia tidak akan mendengarkan. Tetapi kita sudah percaya, kita sudah suka, kita akan mendengarkan dan untuk mudah kita dapat memahaminya. Ini yang makanya kata-kata yang sering dikatakan, apabila kita tidak suka dengan gurunya, ya pasti kita tidak suka dengan pelajarannya. Nah, inilah makna dari trust, yaitu kita percaya kepada guru kita, dengan begitu akan lebih mudah untuk kita bisa menerima materi yang dia berikan. Yang berikutnya yaitu copy, atau learn what they can copy. Yaitu kita melihat misalnya di depan ada orang dia mengajar begini. Kita copy sama persis seperti misalnya dia mengajar kayak dengan cara misalnya menggunakan spidol, papan tulis, ada yang menggunakan laptop. Kita copy, kita lihat apakah kita lebih cocok menggunakan laptop, papan tulis, ataukah mungkin kita sambil memegang buku. Kita mengcopy seperti apa yang kita lihat. Nah, yang berikutnya itu teach, learn by teaching. Nah, ada beberapa orang yang dia biasanya lebih paham ketika dia mengajarkan ke orang lain. Contohnya, saya sudah baca nih tentang type of learner. Saya sudah baca bla 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 dan lain-lain. Nah, setelah itu saya mengajarkan ke orang-orang. Ternyata type of learners itu terbagi menjadi beberapa ini dan lain-lain. Saya akan lebih mudah paham. Nah, sesuai juga dengan penelitian, ketika kita menghafal atau mengerti sesuatu dan kita mengulang-ulanginya berulang kali, di dalam sistem saraf kita ada yang namanya yaitu neuron saraf, di mana di selubung-selubungnya itu ada namanya selubung mielin, di mana impulsnya itu berputar melalui selubung-selubung itu. Nah, ketika kita semakin sering mengulang atau repetisi barang tersebut, kita akan lebih mudah untuk menghafal hal tersebut. Nah, itulah mengapa ketika kita belajar dan berguna untuk orang lain atau mengajarkan banyak orang, ilmu kita tuh akan lebih berkembang dan akan lebih mudah untuk kita mengingat. Selain itu, di penelitian juga dikatakan semakin banyak indera yang kita gunakan. Misalnya kita sambil mengajar, kita sambil bicara, sambil mendengar dari audiens, sambil menulis, sambil melihat, kita menggunakan lebih dari 3 indera, itu sudah sangat cukup untuk membuat kita lebih mudah untuk menghafalnya. Jadi dari type of learners ini, pertama kita harus tahu dulu kita lebih cocok yang mana. Setelah kita tahu kita lebih cocok yang mana, kita coba aplikasikan. Misalnya ini tidak sesuai, kita coba lagi yang satunya. Tidak sesuai, kita coba lagi yang satunya. Dengan kita mencoba berbagai macam type of learners ini, kita akan lebih mudah mengetahui, oh ternyata saya seperti ini, ternyata saya harus seperti ini. Dan kita akan lebih mudah untuk bisa mengerti dan mengajarkan orang lain. Mungkin seperti itu. Next. Nah, berikutnya kita sudah tahu nih terkait dengan kepribadian kita, bagaimana gaya belajar kita. Nah, ilmu apabila kita hanya simpan untuk diri kita sendiri, tentu saja itu tidak akan berkembang. Bahkan untuk mengembangkan diri kita sendiri itu menjadi susah. Kita perlu komunikasi yang baik. Umumnya manusia itu dia bisa mendengar 20-24 ribu Hz. Nah, di sini ada 2 indikator nih, besar kecilnya suara yang digunakan, tinggi dan rendahnya bahasa yang digunakan. Saya menggunakan analogi supaya teman-teman bisa mengerti dan paham makna simpelnya. Besar kecil suara yang digunakan, tinggi rendah bahasa yang digunakan. Kalau besar kecil suara yang digunakan yaitu intonasi. Apabila kita bicara dengan lurus terus tanpa intonasi, tentu saja lawan bicara kita akan bingung nih. Main point atau makna umum atau istilahnya benang merah yang akan kita ambil nih apa dari kata-katanya. Kita perlu juga intonasi. Berikutnya, tegas dan lugas. Kita tegaskan nih di poin-poin A, B, C, dan D, mana nih yang poin paling penting untuk teman-teman ketahui. Apakah poin ini penting ataukah tidak, kita perlu dengan tegas dan lugas menyampaikannya. Berikutnya itu marah dengan tenang.
Kalau marah misalnya kita sambil berpidato berapi-api, apakah itu salah? Tidak salah, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki semangat yang membara untuk menyampaikan informasi ini. Tenang, misalnya seperti contoh sekarang ini, kita sampaikan dengan intonasi dan dengan frekuensi yang lebih tenang, supaya kita bisa lebih santai dan lebih tenang untuk menerimanya. Yang berikutnya, tinggi rendahnya bahasa yang digunakan. Misalnya contoh, saya mengajar ke teman-teman dengan tingkat pengetahuan yang cukup tinggi. Akan lebih mudah ketika saya menggunakan bahasa baku. Terlebih lagi, kita ini adalah multikultural, multibahasa. Kalau saya misalnya pakai bahasa sehari-hari saya, misalnya saya bilang, begini. Teman-teman mungkin yang dari daerah-daerah yang sama akan mudah untuk memahami. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang dari daerah lain? Tentu akan sangat kesulitan. Yang terakhir, bahasa asing. Misalnya saya pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman. Mungkin ada teman-teman yang paham, tapi belum tentu semuanya akan paham. Di sini saya juga ada menempatkan high and low frequency signal. Di sini saya menganalogikan seperti contoh. Ketika saya ingin menyampaikan suatu pendapat saya dan saya melihat audiens saya adalah, bisa dilihat di gambar kiri, anak-anak yang mungkin masih SD, SMP, saya harus menggunakan frekuensi, gaya bahasa, atau intonasi dengan frekuensi yang sesuai dengan mereka. Contohnya dengan bahasa yang lembut, dengan analogi yang sederhana. Misalnya saya menggunakan analogi kayak, kalau kamu tidak datang tepat waktu nanti dihukum begini-begini, nanti tidak dapat nilai bagus dan lain-lain. Mereka akan lebih mudah untuk memahami frekuensi tersebut. Namun sama halnya dengan bagaimana saya menyampaikan ke teman-teman dengan level yang lebih tinggi. Saya harus meningkatkan frekuensi saya agar menyamai frekuensi teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman yang sudah kuliah, teman-teman menggunakan frekuensi 20.000 dan teman-teman misalnya yang masih SD, TK menggunakan frekuensi yang 20. Apabila saya menggunakan frekuensi yang 20, saya tidak akan sampai untuk menyampaikan informasi itu ke mereka. Tetapi misalnya saya menyampaikan dengan frekuensi yang terlalu tinggi, tidak sampai juga kepada mereka yang menggunakan frekuensi yang lebih rendah. Sehingga di sini diibaratkan komunikasi itu layaknya suatu frekuensi, di mana kita harus menentukan frekuensi sesuai dengan lawan bicara yang ingin kita sampaikan informasi tersebut. Next. Nah, di sini untuk faktor kesuksesan itu ada dua. Umumnya dua, yaitu eksternal dan internal faktor. Untuk eksternal itu ada dari motivasi, bisa dari mungkin keluarga, teman, dari mungkin sahabat dekat, terus dari keluarga juga di sini kita lihat eksternal faktor, apakah keluarganya mendukung atau tidak, temannya juga mendukung atau tidak. Ada yang mungkin contohnya mereka biasa bilang dengan toxic friends. Nah, berikutnya itu akses. Di sini saya memberikan contoh akses, kenapa? Karena setiap orang memiliki akses yang berbeda-beda. Contohnya mungkin saya tinggal di daerah yang tidak memiliki akses. Saya memiliki pengetahuan misalnya, saya memiliki kemampuan, tapi saya tidak punya akses. Bagaimana saya menunjukkan kemampuan saya ketika saya tidak diberikan akses? Saya mau misalnya ikut lomba di Jakarta, bahkan untuk tahu ada lombanya sekalipun ketika saya tidak punya akses, bagaimana? Akan lebih susah. Ya, berikutnya itu chance dan opportunity, atau kita punya peluang dan kesempatan. Di mana peluang dan kesempatan ini juga menjadi eksternal faktor. Karena dia datang dari luar, kita diberikan kesempatan dan peluang itu datang dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu internal faktor, yaitu motivasi. Motivasi di sini yang membedakan dengan eksternal, yaitu motivasi dari diri kita sendiri. Kita ingin menjadi orang yang hebat ataukah tidak? Kita ingin menjadi orang yang pintar ataukah tidak? Berikutnya experience atau pengalaman. Kita memiliki pengalaman atau tidak? Apakah ini pengalaman pertama? Apakah ini pengalaman kedua? Ataukah ini memang pengalaman terakhir kita? Bisa saja. Yang berikutnya itu knowledge atau pengetahuan. Di mana pengetahuan ini muncul dari kita punya experience bisa, dari family bisa, dari kita punya diri sendiri bisa. Jadi knowledge ini adalah sesuatu yang kita dapat atau kita raih dari usaha internal kita. Nah, yang berikutnya itu genetics. Di sini kita bisa melihat genetik kita. Di mana dalam penelitian juga dikatakan bahwa kita mewarisi personality dari ibu dan ayah kita. Misalnya, ibu dan ayah kita nih memiliki kemampuan dalam misalnya hal untuk pidato, itu akan menurun kepada kita secara langsung dan tidak langsung. Tinggal menunggu bagaimana cara kita untuk menunjukkannya. Spirit juga sama seperti itu.
Nah, apabila teman-teman misalnya sudah terlahir dari keluarga yang memiliki kemampuan, tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Dari kedua faktor ini akan muncul pertanyaan, mana faktor yang lebih dominan atau dominan faktor? Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata yang mengatakan bahwa dengan siapa Anda berteman akan seperti itulah Anda. Jadi misalnya contoh, saya berteman dengan orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang mungkin malas tahu. Apakah saya akan menjadi seperti itu? Layaknya seperti orang mengatakan jika kau berteman atau dekat dengan orang yang bau harum, bau parfum, kau akan harum dan seperti bau parfum seperti mereka. Apakah seperti itu? Dan apakah itu dominan faktor? Kita lihat. Next. Mbak, balik sendal Mbak ya? Ya Kak, sendalnya sebelah sana. Baik, di sini kita melihat terkait dominan faktor. Kali ya. Di sini kita bisa melihat ada sisi dominan dan ada sisi resesif. Dominan adalah kita mengambil perumpamaan seperti warna merah, resesif seperti warna putih. Ketika keduanya bertemu, anggap saja dominan ini adalah teman-teman atau misalnya anggap adalah saya, resesif anggap saja seperti lingkungan saya, lingkungan tempat tinggal saya. Ketika keduanya bertemu, keduanya akan membentuk suatu kesatuan. Nah, teman-teman bisa lihat yang gambar bulatan ketiga yang di bagian bawah, bahwa ada M besar dari dominan dan M kecil dari resesif. Ketika bertemu akan membentuk M besar dan M kecil. Tapi kita lihat dari warnanya, apakah warnanya yang menang yang merah atau yang putih? Dari sini terlihat bahwa yang menang adalah yang merah, karena yang merah lebih dominan. Dari perspektif ini sudah meruntuhkan perkataan atau kalimat yang mengatakan bahwa dengan siapa kita berteman, dengan seperti itulah kita sudah bisa kita counter attack dengan perumpamaan ini, yaitu apabila kita berteman atau kita tinggal di lingkungan yang toksik, kita akan toksik. Counterbalance-nya ini, kita melihat mana yang lebih dominan, mana yang resesif. Jadi, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa counter attack dari perkataan tersebut adalah agent of change atau agen perubahan. Jadi, jangan salah. Kayak misalnya contoh, saya tinggal di daerah yang orang-orangnya malas, tidak mau belajar, tidak pernah sekolah, tiba-tiba saya jadi dokter, tiba-tiba saya jadi insinyur. Kenapa bisa? Ya berarti saya yang lebih dominan dari mereka itu. Jadi jangan salah juga, misalnya contoh, saya tinggal di daerah yang tidak, misalnya orang-orangnya tidak mau sekolah dan lain-lain, tiba-tiba mereka semua akhirnya berbondong-bondong untuk sekolah, berbondong-bondong untuk kuliah. Mengapa bisa seperti itu? Mungkin saya yang sisi dominan, mereka yang sisi resesif, tapi bisa kita balik juga. Misalnya contoh yang dominan adalah lingkungan, yang resesif adalah saya. Ketika saya adalah orang yang rajin, saya masuk ke lingkungan yang tidak rajin, saya akan kalah dan akan menjadi merah seperti ini, yang dimana yang merah M besar M kecil adalah mereka yang negatif. Jadi untuk menentukan keberhasilan seseorang atau tidak, faktor lingkungan bisa berpengaruh, tapi kita harus melihat mana yang lebih dominan, lingkungan itu ataukah orang itu. Jadi di sini kita harus menjadi sisi dominan yang membawa perubahan yang baik sehingga kita bisa dikatakan sebagai agent of change. Next. Nah, di sini kita bisa melihat atau mengutip kata-kata dari Napoleon Bonaparte. Di sini dikatakan, if you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight, the lion will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight as a lion. Jadi di sini, jika kamu membangun suatu tentara dengan 100 ekor singa, ibaratkan 100 ekor singa ini adalah lingkungan dan pemimpinnya adalah seekor anjing, ibarat pemimpinnya itu tidak benar, dalam pertempuran apapun 100 singa sekalipun itu akan mati seperti anjing. Tapi misalnya kita membangun suatu tentara hanya dengan kekuatan 100 anjing dan pemimpinnya adalah seseorang yang singa, agent of change, dominan positif. Dalam setiap pertempuran anjing-anjing sekalipun akan bertarung layaknya seperti singa. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang memiliki dampak positif, walaupun dia ditempatkan di area yang jelek atau hancur sekalipun, dia akan membawa perubahan yang lebih baik. Tergantung apakah dia dominan atau dia resesif. Kembali lagi kepada tadi, bagaimana leadership-nya dia,
bagaimana kepribadiannya dia. Apakah dia kepribadian yang memang seorang champion ataukah mungkin dia adalah kepribadian yang lain. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis prestasi, di mana prestasi ini umumnya ada dua, yaitu ada akademik dan non-akademik. Next. Untuk academic achievement atau penghargaan akademik ini, umumnya itu yang pertama tuh ada got a high score. Jadi teman-teman misalnya nih yang kuliah, terus nilainya tinggi, AA terus, lulus dengan IPK cum laude, lulus dengan IPK 4, atau mungkin misalnya dapat nilai yang lebih bagus daripada teman-temannya, juara 1 di kelas. Ternyata tanpa teman-teman sadari, teman-teman itu sudah berprestasi dalam bidang akademik. Jadi ternyata ada beberapa prestasi-prestasi yang tanpa kita sadari ini sudah kita miliki sebelumnya. Nah, berikutnya itu debating competition atau kompetisi debat. Ketika misalnya teman-teman sudah mengikuti kompetisi debat, bahkan sudah sebagai peserta itu pun sudah menjadi achievement untuk teman-teman. Karena untuk menjadi peserta pun itu juga perlu mentalitas yang kuat. Dimana pasti ketika kembali lagi ke awal, kita diberikan chance, opportunities. Apakah teman-teman mau take it or leave it? Ketika teman-teman sudah take it, secara tidak langsung teman-teman sudah meng-achieve diri teman-teman. Berikutnya itu olimpiade. Nah, untuk khusus di sini misalnya ada science olimpiade, fisik olimpiade, dan olimpiade lainnya. Next. Nah, untuk non-akademik, misalnya contoh, teman-teman memiliki kemampuan memasak, melukis, menyanyi, sport, atau bahkan e-sport. Di sini khusus untuk kita masih sedikit, mungkin kita memiliki kemampuan, bakat, minat terkait hal-hal ini. Cuman kita masih malu atau mungkin tidak ingin untuk menunjukkannya. Entah mungkin karena teman-teman, kembali lagi kepada yang faktor eksternal. Contoh, teman-temanku adalah mereka yang misalnya orang-orang yang tidak kompetitif. Mereka kayak tidak suka lomba dan lain-lain. Ketika saya baru mau mengatakan kepada mereka, saya ingin loh untuk lomba e-sport misalnya. Kita langsung sudah down. Mereka langsung bilang, alah, mana ada kok bisa, jangan bikin malu sudah. Tong juga jadi teman tong malu gini-gini. Nah, baru juga mau mulai, kita sudah dihancurkan niatnya oleh eksternal faktor kita. Nah, disinilah gunanya kita ingin mencoba. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, teman-teman. Kalau kita terus-terusan dengan lingkungan seperti itu, apalagi misalnya contoh sisi dominannya adalah mereka lingkungan dan teman-teman adalah sisi resesif, teman-teman akan sulit untuk bisa berkembang. Baiknya teman-teman keluar dari lingkungan itu dan menuju lingkungan yang dimana lingkungan itu mendapatkan sisi dominan yang positif. Next. Nah, sekarang pertanyaannya, how to be an outstanding student? Bagaimana cara menjadi mahasiswa yang berprestasi? Next. Nah, dari University of St. Augustine, di sini dikatakan bahwa ada dua, yaitu write smart goals, write a journal. Nah, untuk write a smart goals, pertama yaitu S-nya, spesifik. Teman-teman spesifikan bahwa misalnya saya ingin menjadi juara 1 tingkat internasional. Miserable, how will I know I have received it? Bagaimana saya tahu, bagaimana urutannya untuk saya bisa menggapainya ini? Apakah saya harus mulai dari A, B, C, D, dan lain-lain? Apakah saya harus belajar setiap hari? Apakah harus belajar seminggu sekali? Nah, berikutnya itu A, achievable. It is possible to achieve. Apakah ini mungkin bagi saya untuk achieve? Nah, berikutnya itu relevan. Apakah ini work? Apakah ini istilahnya kayak cocok atau sesuai untuk saya? Relevan tidak? Nah, yang terakhir yaitu time bound atau sampai kapan atau berapa lama waktu yang saya perlukan untuk achieve ini. Tapi saya bisa berikan satu gambaran kepada teman-teman terkait dengan memaknai suatu kata yang mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit. Dari makna kata ini, ketika kita masukkan dalam SMART goals ini, spesifik, kita bermimpi setinggi langit. Saya akan spesifikkan setinggi langit, saya menganalogikan, saya ingin menjadi juara 1 internasional. Nah, spesifiknya saya ingin seperti itu. Measurable-nya, how will I know I have received it? Bagaimana saya tahu? Nah, ketika saya memiliki mimpi yang tinggi, tentu saya akan belajar dengan sangat giat. Berbeda dengan saya ingin menjadi juara 1 di kelas. Misalnya saya ingin menjadi juara 1 internasional,
Dari 7 hari, saya akan gunakan 6 hari untuk belajar. Tapi ketika saya ingin menjadi juara kelas dan mungkin melihat teman-teman saya orangnya yang malas-malas, orang yang tidak pernah kerja tugas, ya paling saya hanya akan belajar 1 hari seminggu. Nah, achievable, apakah ini mungkin atau tidak? Kembali lagi, kita adalah orang yang optimis atau tidak. Ketika kita adalah orang yang optimis, kita akan tetap optimis bahwa saya akan bisa, saya akan mampu. Worth it atau tidak? Kita akan mengatakan bahwa ini sangat worth it menjadi juara internasional. Waktunya. Saya akan menentukan, oh ternyata pengumuman juara internasional di bulan Desember. Berarti saya harus mulai dari bulan Januari. Apabila saya memulai dari bulan-bulan lain, saya akan tertinggal. Jadi semakin tinggi kita punya mimpi, usaha yang akan kita lakukan itu semakin besar. Ini sama layaknya seperti yang tadi saya bilang, learn by stress. Ketika kita sudah memiliki mimpi yang tinggi, kita sudah istilahnya mepet di hari H, itu akan memunculkan semangat tersendiri kepada kita. Jadi otak kita sudah merespon bahwa kita sudah dekat waktu. Mimpi saya seperti ini, saya sudah katakan mimpi saya ke orang-orang bahwa saya akan begini-begini. Ketika saya tidak lakukan, saya akan malu. Saya akan mungkin pesimis. Saya akan tidak ingin bersosialisasi dengan orang. Nah, dari kita punya kemampuan tadi itu akan memunculkan niat yang lebih. Nah, ketika kita sudah bermimpi tinggi nih juara 1 dan niat kita besar, kita punya usaha besar, kalaupun kita gagal, percaya dan yakin kepada saya teman-teman, minimal kita akan masuk kepada 5 besar. Minimal kita akan masuk kepada 5 besar ketika kita sudah punya mimpi yang tinggi. Itulah kenapa makna dari kata-kata bermimpilah setinggi langit itu seperti itu. Supaya usaha kita juga sesuai juga dengan mimpi kita. Nah, berikutnya di sini yaitu write a journal. Di sini ada benefit of writing journal. Umumnya jurnal itu kita pahami seperti mungkin kita menulis bahwa hari ini saya begini. Apalagi terlebih lagi untuk mungkin teman-teman kita dulu mungkin yang sering tulis jurnal waktu masih kecil kayak, aduh saya lagi galau nih, saya lagi punya masalah gini, lain. Mungkin pasti banyak orang apalagi generasi milenial tentunya menganggap bahwa writing a journal it's such a ridiculous. Kayak itu ada sesuatu yang konyol karena sudah tua, sudah lampau. Sudah zaman sekarang ngapain tulis jurnal? Nanti kalau orang baca, wih dulu dia pernah galau begini, ini dan lain-lain, bikin malu dan lain-lain. Padahal sebenarnya ada benefit dari write a journal ini. Contohnya, improve mental health. Dia akan meningkatkan kesehatan mental kita. Kenapa? Karena ketika kita misalnya sudah terlalu stres dengan pikiran, kita perlu untuk mengeluarkan rasa stres itu. Dengan cara kita menulis keluh kesah semuanya, secara tidak langsung kita mengeluarkan stres tersebut di dalam catatan buku kita. Nah, selanjutnya allow for self reflection. Kita akan refleksikan diri kita. Kita akan lebih tenang ketika kita sudah menulis semuanya. Nah, selanjutnya boost writing ability atau kita meningkatkan kita punya kemampuan menulis. Mungkin saya contohnya memiliki tulisan yang jelek. Ya karena mungkin salah satunya dulu waktu zamannya memang harusnya menulis, saya tidak mau menulis. Akhirnya sekarang saya bingung, kenapa tulisannya saya jelek? Mungkin karena memang saya tidak pernah menulis dari dulu. Terus goal achievement. Kita akan terfokus untuk kita punya tujuan bahwa kita ingin punya mobil di umur 25 tahun, kita ingin punya motor, lain-lain. Akan lebih terstruktur bahwa saya punya mimpi dulu ini, ketika saya belum lakukan saya akan sadar bahwa saya punya mimpi yang belum saya laksanakan. Terus yaitu inspire creativity, kita akan meningkatkan kreativitas kita dengan menulis. Siapa tahu kita bisa jadi menulis, kita bisa jadi seseorang yang bisa membuat cerita dengan bagus, dan ancient memory di mana kita bisa memaksimalkan memori kita untuk mengingat. Terlebih lagi mungkin siapa tahu kita adalah orang yang pelupa. Dengan kita menulis, kita akan lebih mudah untuk mengingat semuanya. Next. Nah, di sini untuk menjadi mahasiswa berprestasi, apakah seperti itu saja? Tentu saja tidak, teman-teman. Kita akan mendapatkan benefit atau keuntungan. Yang pertama, get more experience. Kita mendapatkan banyak pengalaman, teman-teman. Dan yang ingin saya garis bawahi kepada teman-teman, ketika teman-teman mengikuti suatu kompetisi, mengikuti suatu organisasi, atau mengikuti suatu pertandingan, teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang saya bisa jamin kepada teman-teman di atas 90% adalah pengalaman yang positif. Kenapa saya katakan seperti itu, teman-teman? Saya ambil contoh, ketika teman-teman ingin mengikuti lomba debat misalnya, mengikuti lomba matematika, apakah dari setiap daerah atau setiap tempat akan mengirimkan orang yang memang
sesuai dengan bidangnya, istilahnya mereka yang expert dalam matematika, expert dalam debat, ataukah mereka yang tidak memiliki kemampuan? Jawabannya pasti sangat jelas, mereka akan mengirimkan orang-orang terbaik. Ketika teman-teman masuk dalam suatu perlombaan dan bertemu dengan orang-orang hebat tersebut, secara tidak langsung diri teman-teman akan ikut terajak untuk menjadi atau bahkan mengimbangi atau bahkan melebihi mereka. Nah, disinilah yang saya katakan experience positif yang teman-teman dapatkan ketika mengikuti kegiatan, ya seperti itu. Karena teman-teman ditempatkan di antara orang-orang hebat, dan teman-teman adalah salah satu orang hebat di antara mereka. Yang berikutnya, increase self-confidence atau meningkatkan kepercayaan diri. Ketika teman-teman sudah ikut, teman-teman akan merasa bahwa saya sudah diberikan kepercayaan suatu instansi atau bagian yang saya ikuti, di mana saya membawa nama mereka. Contohnya, saya membawa nama UT. Saya akan merasa percaya diri bahwa UT sudah mempercayakan ini kepada saya. Saya akan memberikan yang terbaik yang saya bisa demi membawa nama UT menjadi lebih baik. Yang ketiga, gain trust and opportunities. Kita mendapatkan kepercayaan dan peluang. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika mereka sudah tahu kita mampu, mereka akan percaya kepada kita. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat sulit kita dapatkan. Dan juga peluang adalah sangat sulit kita dapatkan. Karena orang tidak akan memberikan kepercayaan dan peluang kepada orang yang mereka tidak yakin. Nah, yang berikutnya, become a role model. Ketika kita sudah menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita sudah menunjukkan dan membuktikan, banyak orang yang pasti akan ingin seperti kita, dan mereka akan menjadikan kita sebagai role model mereka. Yang terakhir yaitu easy to get job. Tidak bisa dipungkiri, ketika kita sudah menjadi mahasiswa berprestasi, kita punya CV yang bagus, kita sudah punya pengalaman yang bagus. Ketika kita baru mendaftar, bisa saja mungkin yang ingin menseleksi kita adalah orang yang dulu menjadi juri kita pada saat kita ikut lomba, ya tidak usah dibaca, pasti sudah langsung lulus. Nah, itulah kenapa kita akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Next. Nah, untuk terakhir, di sini saya memiliki suatu kalimat yang mungkin teman-teman bisa lihat. Never ever refuse when someone give you a chance and opportunity. Because chance won't come twice, opportunities won't come twice, and you won't know when your next chance and opportunities come. Atau artinya, jangan pernah menolak ketika seseorang memberikan kamu kesempatan dan peluang. Karena kesempatan tidak datang dua kali, peluang tidak datang dua kali, dan kamu tidak akan pernah tahu kapan peluang dan kesempatan itu akan datang kembali. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC mungkin, Bu Restu. Terima kasih Kak Made untuk materi yang disampaikan terkait dengan trik dan tips menjadi mahasiswa UT yang berprestasi. Dari materi tadi bisa kita simpulkan sementara ya, nanti di akhir sesi ada closing statement juga dari Kak Made, bahwa kita sebagai mahasiswa tentukan dulu nih domain kita, domain faktor yang kita bisa ketahui, apakah kita menjadi dominannya atau resesifnya. Nah, sejalan dengan Napoleon Hill pernah berkata bahwa prestasi yang besar itu biasanya lahir dari pengorbanan yang besar dan tidak pernah merupakan hasil egoisme. Artinya teman-teman, untuk kita mendapatkan sesuatu, tulislah mimpi kita yang tadi dibilang sama Kak Made, kejarlah, tulislah mimpinya setinggi-tinggi mungkin. Tapi ada tambahan Kak, minimal kalau sampai di ujung langit, kita jatuh masih nih di atas awannya. Nah, kata pepatah, belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan, dan yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya. Teman-teman, kita masuk pada sesi tanya-jawab. Di kolom chat sudah ada pertanyaan, yang memang pemateri kita juga dokter umum ya teman-teman, tapi fokus kita, materi kita di sini terkait dengan tips dan triknya menjadi mahasiswa UT yang berprestasi. Mungkin sebagai pertanyaan pemantik nih, nah Kak Made, gimana sih bisa kuliah 2 kampus, tapi bisa juga berprestasi? Apa nggak pusing tuh otak ya? Boleh nih sebagai pertanyaan pemantik sambil tunggu teman-teman yang lain ya, yang mau ingin bertanya bisa langsung aktifkan fitur raise hand-nya. Nanti kita silakan. Terima kasih banyak Bu Restu. Untuk pertanyaannya bagaimana sih? Awalnya kembali lagi, kalau kita waktu jadi siswa SMA ya, itu kita masih dalam istilahnya dari kita remaja menuju kedewasaan, di mana kita masih menyesuaikan diri terkait dengan
apakah kita akan begini dan lain-lain. Terlebih lagi faktor eksternal kita, apakah mendukung kita ke arah positif atau negatif. Nah, dari sisi seperti itu, waktu saya SMA saya memang sering mengikuti lomba yang berbau hukum, kayak debat hukum, 4 pilar kebangsaan, para pecinta tanah air. Di mana dari teman-teman itu seperti kita waktu masa muda kan, atau remaja kan istilahnya perlu pengakuan, mereka bilang, lebih bagus di sini, lebih bagus begini. Akhirnya pada saat penentuan jalur prestasi yang SNMPTN yang jalur undangan, saya bingung ingin memilih apa. Pas pendaftaran Akpol, Akmil, apa semua saya juga ikut teman ke sana kemarin. Nah, tapi dari keluarga saya mengarahkan bahwa bagusnya dokter karena ini punya peluang begini, kalau ini begini. Jadi mereka mengajak saya untuk diskusi dan mendengarkan sudut pandang saya seperti apa. Nah, selama kita berdiskusi itu, akhirnya saya memikirkan bahwa ternyata betul juga apa yang keluarga saya katakan, bahwa dengan menjadi dokter, memberikan sisi positif dan lain-lain. Akhirnya saya memilih nih, saya punya pilihan untuk masuk fakultas kedokteran, pilihan 1 dan 2. Pilihan ketiga, keluarga saya mengatakan terserah mau pilih apa. Saya memilih fakultas hukum. Nah, alhamdulillah akhirnya saya lulus di fakultas kedokteran. Nah, setelah itu, ada mimpi yang mungkin masih tertahan di benak saya bahwa aduh kayaknya kalau hukum itu seru, apalagi dulu saya punya pengalaman gini. Nah, saya melihat peluang bahwa ternyata berkuliah di 2 tempat itu bukanlah sesuatu yang hal mustahil. Terlebih lagi juga saya melihat kakak saya bahwa dia juga pernah seperti itu, kayak dia sambil ini. Akhirnya saya memilih bahwa saya berkuliah di universitas terbuka dengan jurusan yang sepertinya itu menjadi mimpi kedua saya. Akhirnya keduanya berjalan bersamaan. Awalnya mungkin teman-teman juga pasti merasa kayak kesulitan nih, karena keduanya adalah sisi yang berseberangan. Satu sisi di medis, satu sisi sosial, di mana keduanya itu tidak bisa disatukan, tapi tidak sama. Akhirnya, yaitu kita perlu penyesuaian. Awal-awal mungkin nilainya rendah, nilainya tinggi, ada yang rendah. Tapi saya beradaptasi dengan melihat situasi bahwa ternyata di sini metode belajarnya begini dan lain-lain. Terlebih khusus di UT kita memiliki pembelajaran yang online, jadi tidak terlalu mengganggu yang di sebelahnya. Saya dari Senin sampai Jumat ujian di Fakultas Kedokteran, Sabtu dan Minggu lanjut ujian di Fakultas Hukum di Universitas Terbuka. Awalnya sangat berat, tapi semua itu hilang dengan kata-kata bisa karena terbiasa. Saya sudah merasa terbiasa, akhirnya sudah stabil antara keduanya, dan mulailah di semester 3 saya mulai ikut kegiatan, organisasi, dan melakukan prestasi. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih Kak Made. Teman-teman yang lain mau ingin bertanya, silakan bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, ada di kolom chat, saya izin bacakan ya Kak Made. Ini dari Rusmin, Pokjar Jayapura. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan jenis atau tipe belajar. Salah satunya dengan mengajar. Pertanyaannya, how to build trust saat mengajar audiens kita dalam kasus audiens kita tuh lebih berumur. Nah, ini anak muda mengajar orang yang tua nih. Habis sudah orang tuanya itu berpengalaman dan juga latar belakang pendidikannya lebih tinggi. Boleh dijawab, Kak Made? Oh ya, dari Kak Rusmin Nuryadi ya, bagaimana cara membangun trust saat mengajar audiens kita, apalagi mereka lebih berumur dan mungkin lebih berpengalaman. Jangan salah, berumur dan berpengalaman itu adalah 2 hal yang berbeda. Berumur, oke, umurnya lebih tua. Berpengalaman, oke, pengalamannya lebih banyak. Tapi dia punya pengalaman itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalnya contoh, saya adalah orang yang lahir di tahun 2000-an. Ya, pengalaman saya adalah bagaimana ketika saya hidup di tahun 2000-an itu sampai tahun sekarang. Dan mereka misalnya dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Mungkin mereka juga ikut merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi ada sisi pembeda, yaitu kita menikmati masa kecil kita di tahun seperti sekarang. Dan mereka menikmati masa besar mereka yang di waktu sekarang. Nah,
Mereka perlu penyesuaian yang lebih lama ketimbang kita karena mereka mengenal informasi-informasi yang lebih baru daripada informasi-informasi baru itu jauh istilahnya bagaimana ya? Mereka mengenal informasi-informasi baru itu dengan mereka sudah memiliki informasi lama. Jadi mereka harus menstabilkan antara keduanya. Sekarang pertanyaannya, how to build a trust? Bagaimana cara kita membangun suatu kepercayaan? Kembali lagi kepada tips and trick awal. Ketika kita memang orangnya adalah seseorang yang memiliki komunikasi yang baik, kita adalah seseorang dengan gaya belajar A, B, C, dan D, kita tentukan frekuensi yang tepat untuk mengajar dengan mereka. Ketika mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, berilmu tinggi, kita harus menggunakan bahasa yang baku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menunjukkan materi-materi terupdate kepada mereka. Contohnya seperti kita memaparkan presentasi. Mereka cenderung mengetahui teori-teori adalah teori-teori yang misalnya telah diajarkan kepada mereka dari lama. Tergantung apakah mereka mengupdate memori itu atau tidak. Apakah mereka memperbarui memori itu atau tidak. Apakah mereka memperbarui materinya atau tidak. Nah, ketika kita generasi baru, tentu saja kita akan belajar hal-hal baru. Kita sampaikan di situ di bawah misalnya sumber kita 2022, 2023. Dengan mereka melihat angka-angka seperti itu saja awalnya, istilahnya don't judge a book by its cover. But when they see our cover, jurnal kedokteran 2023-2024, mereka akan wow, dia menunjukkan sesuatu yang baru-baru. Dan mereka akan pasti melihat dengan sisinya mereka dulu. Oh dulu misalnya di ilmu kedokteran bahwa kalau orang dipotong tangannya putus tidak bisa disambung. Oh ternyata di 2023 bisa disambung. Oh keren nih. Nah terus teman berhasil mempresentasikan dengan baik. Oh ternyata sudah bisa disambung dengan cara misalnya dikasih lem dan lain-lain. Misalnya seperti itu, mereka akan lebih percaya ke teman-teman bahwa wah ternyata dia adalah generasi yang baru dengan ilmu yang terupdate, sehingga ilmu lama saya bisa saya upgrade dan saya bisa perbandingkan. Ternyata dulu seperti ini, oh tidak benar ya seperti ini dan lain-lain. Tapi kembali lagi yang paling penting yaitu satukan frekuensi, buat dia percaya. Tunjukkan cover yang baik dengan menunjukkan bahwa materi-materi saya terbaru, dan sekalipun itu kita tetap menghargai pendapat mereka dengan mengatakan, oh ternyata berdasarkan pengalaman Bapak, sebenarnya Bapak secara tidak langsung sudah paham tentang ilmu terbaru ini. Cuma mungkin bagaimana cara penyampaiannya yang berbeda dengan menyampaikan kepada generasi baru. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kak Made. Berarti ada novelty yang disiapkan ya untuk disampaikan, sehingga ada perbedaan nih, ada sesuatu yang baru yang perlu untuk dipelajari. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya, Sri Wayuni ya. Boleh diaktifkan mikrofonnya? Sudah. Salam, selamat pagi semua. Bapak Direktur, Ibu dosen, semua pembimbing juga. Saya Sri Wayuni dari Prodi Hukum Biak Numfor. Izin bertanya Kak. Sebenarnya kita nih, saya sebagai pribadi ingin melakukan sebuah kegiatan umpamanya seperti lomba. Kita sudah belajar gitu ya Kak, kita sudah mempersiapkan diri. Tapi pas ketika lomba, kadang-kadang sifat mental grogi menjatuhkan semua. Kayak lomba mengaji itu kan butuh, kita udah belajar, ngaji, seni semua. Hari-hari itu udah jago Kak gitu. Tapi pas ikut lomba, semuanya jadi kacau. Anjir. Itu gimana Kak? Dari kedokterannya Kak, apakah saya termasuk salah satu orang yang memiliki mental yang gimana gitu loh Kak? Mohon pendapat. Jawabannya. Aduh. Dari sekolah ya, dulu. Terima kasih. Ada sampai lagi sekolah. Oke, terima kasih untuk Kak Sri pertanyaannya. Tidak bisa dipungkiri dalam setiap sisi atau lini kehidupan, bukan cuma pada saat kita mau lomba aja. Pada saat misalnya contoh nih, kita yang terbiasa misalnya saya pede gini, ketika saya memasuki suatu lingkungan baru, saya perlu adaptasi. Contohnya, saya adalah orang yang misalnya gampang berbaur, suka mengenal dan lain-lain. Tapi saya hanya biasa di lingkungan pertemanan saja, lingkungan universitas. Ketika saya masuk dalam suatu perlombaan, saya masuk ke dalam lingkungan yang baru. Adaptasinya berbeda-beda. Salah satu contoh adaptasinya ya kayak kita cemas, kita gugup dan lain-lain. Itu alami dalam tubuh kita. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara kita mengontrolnya? Kalau untuk pengalaman pertama, itu adalah wajar. Usahakan ketika kita memiliki rasa cemas, rasa lelah, rasa tidak percaya diri, pergi ke orang atau lingkungan di mana dia bisa memunculkan kepercayaan dirimu.
Jangan sendiri-sendiri, misalnya kayak bisa gugup saya sendiri gini dan tapi masuklah kepada suatu lingkungan di mana orang-orang yang sudah siap, sudah ini. Misalnya contoh, saya gugup, saya lihat di sebelah dia orangnya tenang. Saya datang ke dia ajak ngobrol, Ika bagaimana Kak gugup gini. Biasanya orang yang seperti itu orang-orang yang sudah bukan pengalaman 1-2-nya, jadi dia pasti sudah mengerti dan bisa mungkin memahami kayak dia bilang, oh saya dulu juga pernah bilang, tenang aja, ini tuh gini dan lain-lain. Karena ketika kita berinteraksi nih antara dua orang, kalau mungkin saya dengan banyak orang fokusnya lebih susah. Ketika kita berinteraksi antara satu orang dan orang lain, secara tidak langsung kita akan menerima energi dari dia. Contoh, misalnya saya analogikan gampangnya ketika saya sedang cerita dengan orang yang lagi sedih. Secara tidak langsung saya akan merasa ikutan sedih. Terlebih lagi kita berbicara berdua, kayak dia bilang, aduh saya galau gini. Secara tidak langsung saya akan merasakan galau gini dan. Tapi ketika saya memberikan energi positif ke dia, lama-kelamaan dia juga akan merasa ikutan lega dan rileks seperti saya, karena dia menerima energi positif dari saya. Jadi trik paling mudah, cari orang yang menurut Anda paling tenang dan mungkin paling profesional di situ, ngobrol dengan dia, serap energi positif dia, supaya energi positif itu bisa membuat Anda lebih tenang. Tips yang paling mudah seperti itu, Kak. Oke, Kak. Terima kasih ya banyak, Kak, atas informasi. Terima kasih, Kak Made. Ada lagi nih pertanyaan, Kak Made. Di kolom chat dari Yulia. Objar Merauke, dia ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih tips untuk mendapatkan nilai yang bagus pada saat mengikuti modus tutorial TMK, tugas mata kuliah. Nah, pertanyaan yang keduanya, dia jurusannya saat ini adalah ilmu administrasi negara. Apakah dia bisa mengambil kuliah S2 di jurusan akuntansi? Mungkin yang tadi Kak Made jelaskan, S1-nya di kedokteran karena permintaan keluarga, terus Kak Made punya cita-cita nih di hukum. Nah, dia ini S1 dan S2-nya. S1-nya dia di ilmu administrasi, bisa nggak S2-nya dia ngambil untuk jurusan akuntansi? Silakan Kak Made. Oke, selanjutnya bagus ya. Kan istilahnya mimpinya kita mungkin ada, tapi mungkin dari faktor keluarga atau teman dan lain-lain. Tentu itu bisa, karena tidak jarang juga teman-teman saya yang misalnya atau senior saya yang sudah jadi dokter, ambil S2-nya nih manajemen nih, jauh banget nih dari kesehatan ke manajemen, kesehatan ke ini. Jawabannya adalah bisa. Namun ketika teman-teman mengambil S2 di jurusan yang berbeda, tentu saja tantangan tersendiri lagi kepada teman-teman. Karena teman-teman masuk kepada suatu lingkup pembelajaran di mana level pembelajarannya itu istilahnya seperti saya sudah masuk SMK, tiba-tiba saya masuk SMA, pelajarannya beda. Apalagi dari misalnya SMP sampai SMA tidak ada pelajaran kimia, tiba-tiba sudah SMA itu langsung pelajaran kimianya yang sudah level-level tinggi. Ya kita perlu effort yang lebih untuk belajar. Jawabannya bisa, tapi kembali lagi ada tantangan tersendiri dan rintangan tersendiri. Oke, terima kasih Kak. Terkait dengan tipsnya nih untuk mendapat nilai baik nih kalau mengikuti modus tutorial TMK. Oke, kalau tanya nilai baiknya gimana? Ya kerja tugas tepat waktu, terus sesuai juga dengan pertanyaannya. Misalnya ditanya apa, kita jawabnya juga harus sesuai. Tapi ada poin-poin plus yang sebenarnya kalau saya pernah ya jadi juri juga di kegiatan pemilihan duta. Itu misalnya ditanya bagaimana menurut Anda gini pandangan ini lain-lain. Ketika kita memberikan jawaban yang dimana itu out of the box dan muncul dari pemikiran dan pandangan kita, itu bisa menjadi nilai tersendiri yang meningkatkan nilai jawaban kita. Misalnya pada umumnya orang hanya mengetahui bahwa setiap orang itu harus bayar pajak apa-apa dan lain-lain. Tapi ketika kita bisa memaksimalkan pemikiran kita bahwa setiap orang memang harus bayar pajak, tetapi ada indikator ini yang seharusnya orang-orang ini tidak usah bayar pajak. Contohnya misalnya orang miskin, orang tidak mampu. Mengapa mereka diwajibkan membayar pajak sedangkan untuk hidup keseharian mereka saja mereka tidak mampu? Nah, ketika teman-teman bisa memberikan analogi dan pemikiran teman-teman seperti itu, mungkin itu tidak termaksud dalam materi pembelajarannya teman-teman, tapi itu bisa menjadi tolak ukur dan penilaian tersendiri dari dosen untuk memberikan nilai kepada teman-teman. Itu pribadi kalau dari saya sebagai dosen misalnya, tapi kalau dosen-dosen lain kembali lagi type of learner-nya dianya apa, personality-nya dianya apa, apakah dia yang memang harus sesuai dengan buku ataukah dia lebih suka dengan orang yang critical thinking. Kembali lagi. Ya, terima kasih Kak Made.
Ini yang Maresa Henita Muskita mau bertanya langsung atau gimana? Oke, ada pertanyaan dari Rina Manurung ya. Prodi Ilmu Hukum UPBJJ Jayapura. Pertanyaannya seperti yang kakak bilang tadi, kedokteran dan ilmu hukum itu dua ilmu yang berbeda, tapi mungkin bisa saja saling berkaitan. Saya ingin bertanya untuk tujuan kakak ke depannya. Kira-kira kakak akan lebih memfokuskan diri pada bidang yang mana? Jadi pada bidang hukum atau kedokteran. Nah, keren menurut saya pribadi mungkin kuliah di dua tempat seperti kakak bisa saja. Namun bagaimana cara mengolah dua bidang yang berbeda baik itu untuk pribadi maupun umum. Karena kita tahu kedokteran dan ilmu hukum adalah dua bidang yang cukup berpengaruh besar dalam masyarakat. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Kang Made. Ya, baik dari Rina Manurung ya. Pertanyaannya luar biasa. Di sini bagaimana kita menghubungkan? Sebenarnya di dunia ini semua hal itu bisa kita hubungkan. Contoh, keluarga dengan kedokteran bisa kita hubungkan, atau bahkan yang tidak masuk akal sekalipun, misalnya lubang-lubang di jalan dengan kedokteran, kita bisa hubungkan. Contohnya apa? Kalau lubang-lubang di jalan, orang kecelakaan, tabrakan, luka, bidangnya siapa? Kedokteran. Jadi semua hal di dunia ini bisa kita hubungkan tergantung bagaimana level analogi dan analisa kita untuk menghubungkan kedua hal tersebut. Nah, terkait dengan kedokteran dan hukum, sebetulnya tanpa kita sadari, dalam dasar negara kita atau Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bagaimana kita ingin membela negara kita ketika kita tidak paham terkait dengan aturan yang ada. Selain itu dikatakan bahwa setiap orang itu juga wajib untuk taat kepada hukum tanpa ada kecualinya. Bagaimana kita mau taat kepada sesuatu yang kita bahkan tidak ketahuinya? Bahkan di setiap lini kehidupan, contoh di akuntan, manajemen, dan lain-lain, pasti ada hukumnya. Misalnya kalau orang tidak bayar pajak, hukumannya apa? Kalau orang pinjam uang tidak kembalikan, hukumannya apa? Di sosial juga sama. Ketika kita memaki teman kita, hukumannya apa? Di kedokteran juga sama. Ketika kita tidak menjalankan tugas kita sebagai dokter sesuai SOP, kita dihukum atau tidak? Bagaimana cara membelanya? Jadi dengan kita belajar hukum, kita lebih terstruktur dan terorganisir untuk apa-apa yang sebaiknya kita lakukan. Itu sudah hak dan kewajiban kita wajib tahu. Nah, saya mengambil keduanya, di balik yang tadi saya bilang ada mimpi saya yang mungkin tertinggal atau tenggelam, saya juga senang karena di kedokteran kita belajar tentang manusianya berdasarkan sisi medisnya. Sedangkan di hukum kita pelajari tentang orang berdasarkan sisi sosialnya. Jadi ketika saya paham sisi sosialnya mungkin dari mereka, oh ternyata ada hukum adat yang mengatakan begini, bahwa kalau tong ke dokter tidak boleh asal suntik, begini-begini, saya akan lebih paham dan lebih mudah untuk mengedukasi mereka, mengatakan bahwa oh Bapak ini kalau di kampung begini, kalau di sini ini. Jadi akan dimudahkan kepada mereka. Selain itu lagi, misalnya contoh, ada pasien datang tiba-tiba dalam keadaan A, B, C, D, dan lain-lain. Saya ingin menolong, tapi level kemampuan saya misalnya sebagai dokter umum, saya tidak boleh tolong itu. Karena kalau saya tolong, saya tidak tahu apa-apa, akhirnya pasien meninggal, saya yang disalahkan. Saya akan paham seperti itu dan saya akan bisa menjelaskan dengan dia ke arah yang lebih baik, mengatakan bahwa dalam kasus ini di luar dari kemampuan saya. Jadi saya tidak bisa melakukan lebih dari ini sehingga saya melakukan sesuai dengan aturan seperti ini. Mungkin seperti itu. Kalau untuk fokus ke depannya, saya mungkin masih bingung ya, karena kalau dokter rata-rata mau jadi dokter spesialis, kalau di hukum pasti rata-rata mungkin jadi entah jadi hakim, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Kita masih melihat, saya masih melihat istilahnya ke depannya seperti apa. Namun kembali lagi, ketika saya mengambil jalan yang besar, atau misalnya kedokteran 50, hukum 50, saya memiliki 100 jalan, di mana dengan 100 jalan itu ketika dibuka lapangan pekerjaan membutuhkan dokter, saya bisa masuk. Ketika dibutuhkan lapangan pekerjaan untuk hukum, saya bisa masuk. Nah, dan misalnya diperlukan pekerjaan, saya bisa masuk dan akan lebih dipertimbangkan, kayak kita butuhnya dokter, kita butuhnya hukum, tapi dia punya keduanya, kenapa tidak pilih dia? Dia hanya satu, kita hanya perlu membayar satu orang, tapi kita sudah bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Kak Made. Ini belum ada peserta yang mau bertanya secara langsung selain Sri. Oke, saya bacakan lagi nih Kak, 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama
Dari Antoneta Beni, Pokjar Mapi. Nah, bertanya terkait dengan solusinya apa nih Kak? Biar bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan mendapat IP apa IPK nih teman-teman? Mungkin nilai IPK ya, nilai IPK minimal 3 atau 4 lah, yang kumlot. Apa sih Kak solusinya? Nah yang kedua langsung saja Kak, yang kedua terkait dengan tips berkaitan dengan cara menjawab soal diskusi biar tidak disebut plagiat. Nah ini terkait dengan tuton mungkin Kak, pada saat mengerjakan tuton kan jawaban diskusi mungkin teman-teman kopas, nah tutornya bilang yang bersangkutan plagiat. Kira-kira tipsnya apa Kak? Biar dia bisa untuk menyelesaikan soal itu dan tidak disebut sebagai plagiat. Apalagi sumbernya kan sama, modul, dan seluruh mahasiswa UT kan menggunakan sumber yang sama. Nah kira-kira tipsnya apa Kak? Silakan Kak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, solusi menjadi mahasiswa berprestasi dengan IPK tinggi. Kembali lagi, awal kita harus mungkin setiap orang memiliki level fokusnya yang berbeda-beda. Ada yang dia bisa multitasking nih, bisa fokus banyak hal. Ada yang cuma bisa fokus satu, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, namun umumnya tidak semua orang bisa multitasking. Nah, pertama kita harus tentukan yang tadi seperti yang SWOT goals ya yang tadi itu. Di situ kita harus tentukan dulu nih pada saat kita masuk nih, kita mau jadi mahasiswa yang seperti apa. Kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi kah, IPK tinggi kah, atau mungkin menjadi yang organisasi. Nah, sesudah kita menentukan itu, kita harus buat planning nih. Sebenarnya planning itu menjadi sesuatu yang memunculkan stres ke diri kita, karena kebanyakan nih kita nih sebagai generasi muda nih, kita cenderung bisa belajar atau punya kemauan ketika ada stresor. Jadi kalau kita dipaksa-paksa terus kayak bilang, ayo kerja gini, kita ganas, tapi pada akhirnya kita kerjakan. Karena kalau kita tidak dikasih tahu, tidak dibilang gitu terus, ya mau sampai bagaimanapun, masih 1 minggu, masih 5 hari, masih 3 hari, ini sudah hampir 1, baru bingung cari di mana-mana. Jadi tentukan dulu goals dan tujuannya. Setelah kita sudah tahu itu, nah kembali lagi, kita lihat nih, kita punya gaya belajar, kita punya kemampuan, kelebihan dan lain-lain. Kita mungkin membuat kelompok belajar. Tapi kembali lagi, yang paling penting sebenarnya itu kepada teman-teman, paling mudah, kita harus tahu kita ini dominan atau resesif. Kita tidak mengatakan bahwa yang dominan adalah yang terbaik, yang resesif adalah yang terburuk. Karena dengan dia menjadi dominan, dia memiliki problematikanya yang tersendiri yang tidak didapatkan di resesif. Contohnya, dia adalah orang yang dominan. Setiap orang pasti menaruh harapan dan kepercayaan ke dia. Nah, dengan kepercayaan dan harapan yang lebih tinggi, tentu saja level stresnya dia akan berbeda. Dia akan lebih banyak tekanan, misalnya orangnya jadi kayak lebih sering cemas, lebih sering capek, lebih sering bagaimana. Karena itu, dia adalah orang yang sangat dipercaya. Lain dengan orang yang resesif, dia akan lebih santai, tenang, orangnya kalem. Nah, tapi apakah sisi resesif itu selalu buruk? Nah, tentu saja tidak. Apabila dia bisa bergabung di sisi dominan yang positif, dia akan bisa jadi lebih baik. Jadi di sini untuk solusinya, kembali lagi tadi di awal, kita kenali diri kita buat planning kita, tentukan tujuan kita, dan setelah itu, ketika sudah semua itu tergapai, sudah kita lakukan, kita masuk kepada lingkungan yang memang bisa mendukung kita. Tapi jangan salah, misalnya contoh kita gabung dengan teman-teman yang malas, siapa tahu kita bisa menjadi pelopor perubahan untuk membuat mereka menjadi lebih rajin. Nah, itu lebih baik kita membawa perubahan positif kepada mereka. Itu mungkin terkait dengan solusi IPK-nya tinggi ya. Kalau terkait mengerjakan diskusi untuk tidak plagiat, sebenarnya bagaimana ya? Kalau mau dibilang plagiat atau tidak, tergantung, bisa dua. Dia bisa plagiat, dia ketik sendiri, dia baca, atau langsung dia copy paste semuanya. Kalau yang copy paste semuanya itu sudah ya pure plagiat lah, kita tidak bisa ini. Nah, tapi kalau dia mengetik dari ketikan kita, misalnya di buku ada kata-kata bagaimanapun, kita bisa menggunakan, kita punya tambahan kosakata. Nah, dari kita punya tambahan kosakata itu bisa memunculkan kita punya pandangan atau pikiran, kayak kita pikir, di buku ini kata-katanya terlalu berbelit-belit lah, ketik gini aja gini lain-lain. Jadi trik atau solusi untuk teman-teman kalau ketika menjawab diskusi, ketika teman-teman lihat misalnya di teman-temannya saudara punya jawaban, misalnya Indonesia adalah negara ini dan lain-lain, ya memang capek teman-teman kita ya, Indonesia adalah negara ini dan lain-lain, nanti teman-teman pasti akan merasa kayak ganjil ya, dia bukan salah, ini ganti begini-begini.
Nah, itu adalah salah satu trik juga untuk bisa menjadi parafrasa. Apalagi teman-teman nanti ingin membuat KTI atau tugas akhir itu kan harus parafrasa. Dimulai dari sini. Ya mungkin isinya sama, tapi kata-katanya berbeda. Atau mungkin dia punya dari 10 paragraf, teman-teman dengan teman-teman punya yang ketik-ketik sendiri. Kalian tidak sadar, cuma 5 paragraf, tapi isinya sama. Bisa teman-teman punya nilai lebih tinggi walaupun mungkin dia punya dari jurnal internasional 2026 yang belum keluar sekalipun, bisa teman-teman punya lebih tinggi. Karena apa? Teman-teman menunjukkan ciri khas dan identik sesuatu yang dimana nilainya itu lebih tinggi daripada nilai yang teman-teman mengutip dari sumbernya orang. Karena istilahnya apa ya? Itu hasil dari payah teman-teman sendiri. Ini kan diskusi. Kalau kita diskusi kan berarti dari diri kita sendiri. Kalau kita main kutip-kutip dan lain-lain, ya kemampuan literasi kita bagaimana kita mengutip. Tapi kalau kemampuan analisa kita itu jauh lebih hebat daripada kemampuan literasi kita. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kak Made. Sudah terjawab ya, kalau diskusi ya teman-teman gunakan aja parafrase. Kemudian terkait dengan diskusi, TMK teman-teman kalau yang memang belum di daerahnya mengikuti WTKU itu biasanya dijelaskan teman-teman pada saat mengikuti WTKU. Nah, pertanyaan menarik nih dari Damianus Bunai Pogjarna Bire. Pertanyaannya, bagaimana Kak caranya untuk mengerti isi buku baru atau intisari dari buku materi pokok nih yang biasanya mahasiswa sebut dengan modul. Bagaimana sih Kak caranya untuk bisa memahami isi intisari dari modul tersebut, apalagi modulnya tebal-tebal tuh Kak, itu gimana sih Kak caranya? Silakan Kak Made. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya bagus sekali ya. Apalagi kalau misalnya dia adalah salah satu orang yang read and write, kayak membaca dan menulis, mungkin dia akan tekun kayak baca gini dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan mereka yang auditorik, visual? Waduh, visual sudah lihat buku segini, waduh malas, capek, pasti nanti ujung-ujungnya juga baca 3 lembar, 2 lembar tidak ada gambar. Lelah. Kembali lagi, pertama kita kenali kita punya gaya belajar. Setelah itu bagusnya untuk kayak begitu, diskusi dengan teman-teman, kayak baca saja dia punya judul-judul, misalnya kayak baca bab 1 tentang Indonesia, bab 2 tentang Malaysia, bab 3 tentang ini, bab 4 tentang ini. Terus diskusi, pancing dia begitu, menurutku tuh Indonesia tuh bagaimana? Menurut saya tuh Indonesia tuh begini. Dari pendengaran itu ketika kita orang yang auditori, kita akan menganalisa kayak, selama ini saya hidup di Indonesia begini. Indonesia begini tuh yang saya baca di buku tuh Indonesia begini. Jadi kita berdiskusi, secara tidak langsung kita menyerap ilmu dari dia. Karena yang dia baca 100% di buku itu pasti akan tersaring di pikirannya dia, dan dia akan menyampaikan poin-poin penting. Nah, ketika kita berdiskusi dengan dia, poin-poin penting yang dia sudah baca tadi secara tidak langsung akan mengalir kepada kita. Jadi ketika kita berdiskusi, ternyata secara tidak langsung membawa dampak positif kepada kita. Yang kita malas baca, kita udah tahu kan, ternyata buku itu begini. Apalagi dengan orang yang mungkin tipe kalian sering bilang, saya baca di buku internasional begini. Jadi kamu udah tahu. Jadi ternyata di buku internasional itu poinnya cuma ini doang. Yang poin banyak itu mungkin cuma pengertian gini. Sedangkan yang kita perlukan kan cuma intisari. Orang mengutip dari buku juga kan paling hal-hal pentingnya aja, nggak mungkin semuanya dari bab 1 sampai bab 5 dikutip. Tipsnya tuh kayak gitu, perbanyak diskusi dengan orang yang mungkin kamu percaya bahwa dia memiliki pengetahuan dan mungkin pengalaman lebih daripada kamu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kak Made. Sudah terjawab ya teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya langsung? Oke, Kak Made, ada pertanyaan pemantik nih satu lagi. Kak Made selain di 2 kampus, Kak Made juga kan sebagai Ketua HIPMA, Himpunan Mahasiswa ya, UT Jayapura. Nah pertanyaannya Kak, ini pasti tentu mahasiswa UT Jayapura ini kan banyak ya di daerah, dan pasti mereka punya prestasi-prestasi juga yang banyak. Kira-kira di UT Jayapura sendiri ada nggak wadah nih bagi mahasiswa untuk mungkin mengembangkan bakat dan minatnya untuk meraih prestasi? Silakan Kak Made. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum menjawab itu, saya ingin memberitahukan dulu kepada teman-teman semuanya. Kalau masa muda itu tuh cuma 1 kali. Kita mungkin bisa berkuliah berulang kali, menjadi sarjana 100 kali, menjadi apapun. Tapi umur kita tuh tidak bisa bohong.
Kayak kita misalnya bilang, wah dia sarjana terus, dia ini terus, tapi dia udah umurnya begini dan pasti pola pikir kita udah berubah. Nah, kita harus gunakan semaksimal mungkin dengan mencari pengalaman yang banyak, misalnya mengikuti kegiatan yang banyak. Tapi kita terhalang nih di universitas terbuka. Dari awal masuk juga saya dulu lihat, loh kok gak ada organisasinya dan lain-lain. Nah, akhirnya sekarang saya sudah menemukan ternyata ada himpunan mahasiswa. Di mana di himpunan ini kita menghimpun teman-teman semuanya yang memiliki bakat, minat, dan prestasi. Kan pasti nih kayak ada liga medika, mungkin liga antar kampus dan lain-lain. Teman-teman nih punya skill futsal dan lain-lain, punya skill basket, tapi bingung, saya mau bawa nama mana? Saya tidak punya tim dan lain-lain. Dengan teman-teman bergabung ke Hipma, kita satukan, kita semua punya minat, bakat. Ketika ada pertandingan, kita memiliki tempat untuk dimana kita mempunyai nama untuk membawanya ke liga tersebut. Pasti nanti ada yang pikir, aduh nanti kalah dan lain-lain. Nah, kembali lagi, kesempatan tidak datang 2 kali, peluang tidak datang 2 kali. Coba saja, setidaknya ketika misalnya ikut entah menang atau kalah, nanti ketika teman-teman yang lain bilang, wih dulu waktu saya kuliah tuh lomba basket, ikut ini, dan lain. Teman-teman akan punya cerita, karena yang akan dikenang dari kuliah itu sebenarnya bukan tentang saya dulu lulus cum laude, saya dulu kuliah di Jogja, saya dulu begini-begini, tapi cerita di perjalanan kuliah teman-teman. Apakah teman-teman kuliahnya lurus, terus nilainya bagus lulus atau tidak, apakah kuliahnya naik turun kayak, aduh dulu tuh tong dapat nilai susah sekali, aduh dulu tuh tong pas kuliah tuh tong kaplalar lari gini-gini. Karena yang bisa menjadi cerita dan sesuatu yang mudah dikenang tuh adalah cerita saat teman-teman kuliah. Kalau teman-teman sudah kerja, sudah berbeda dinamikanya. Bos ya bos, bawahannya bawahan, kita kerja begini, kita kerja begitu, ya seperti itu. Tapi ketika di dinamika kampus, bahkan bawahan sekalipun bisa menentang ketuanya. Itu sesuatu yang seru, tidak perlu pikir nanti harus dikeluarkan, dipecat dan lain-lain. Nah, itu yang lebih seru ketika kita masih di dunia perkampusan. Dan mungkin kalau teman-teman mau masuk, bisa masuk ke Hipma, kita akan terima teman-teman punya masukan, dan kita akan bangun untuk menghimpun teman-teman lebih baik. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kak Made. Satu pertanyaan terakhir silakan. Kita sudah jam 11. Yang Marisa Henita, kalau mau bertanya boleh langsung diaktifkan mikrofonnya ya. Silakan teman-teman. Amade boleh nih pertanyaan yang pertama langsung dibalas saja di kolom chat. Kayaknya pertanyaan lebih ke arah materinya kedokteran. Dari Yu Agung Febrianto. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Yang pertama ya tadi terkait benjolan di leher ya. Ya benar, itu faktor genetik bisa disembuhkan atau tidak. Mumpung kayaknya dokter ya langsung. Jadi gini teman-teman, kalau benjolan itu kita sebut di kedokteran kita sebut juga dengan tumor. Nah di sini kita harus pertama tuh kalau secara kasat mata ya kita lihat bahwa benjolannya tuh bentuknya seperti apa. Pertama dari lihat dulu nih, inspeksi kita melihat bentuknya seperti apa, warnanya apa, batasnya bagaimana, jumlahnya banyak sedikit atau tidak. Setelah kita melihat, kita menyentuh, kita palpasi. Ini kenyal nggak nih? Ini keras nggak nih? Apakah ini dalamnya nanah kah? Atau dalamnya daging kah? Sudah kita tentukan kedua itu, kita berdasarkan teori-teori kan kita sudah dari pengalaman teori dikatakan kalau batasnya seperti ini, warnanya seperti ini, oh ini tumor jinak nih, tumor ganas dan lain-lain. Nah, kita belum bisa mendiagnosisnya langsung bahwa tumor jinak atau tumor ganas kalau kita punya diagnosa penunjang. Kalau yang di sini biasa kita gunakan tuh biopsi. Jadi kita ambil sampel jaringannya, kita periksa di laboratorium, kita lihat dengan mikroskop.
oh ini termaksud ganas nih, oh ini termaksud jinak nih. Nah, sudah kita tahu baru kita tentukan bagaimana terapinya. Jadi kalau ada benjolan tidak bisa langsung bilang itu jinak, itu ganas, atau itu tumor. Siapa tahu itu cuma kutil-kutil biasa, siapa tahu itu cuma alergi. Nah, jadi kita lihat, kita pegang. Kalau mungkin kita sudah sangat curiga, kita bisa ambil sampelnya, kita lihat itu ganas atau tidak. Nah, terkait genetik nih. Kalau seseorang dengan genetik kanker, dia akan punya peluang anak-anaknya atau keturunannya juga punya mengalami kanker. Tapi kembali lagi, itu tuh sifatnya dominan atau resesif. Nah, bagaimana cara kita memunculkan kedominanan itu atau keresesifan itu? Ini yang makanya ada yang dibilang kalau kamu menikah dengan orang yang punya genetik kanker, sama-sama punya nih, kemungkinannya lebih besar karena resesif-resesif ketemu bisa jadi dominan. Jadi seperti itu. Makanya ada beberapa yang biasanya sebelum menikah tuh mereka tes, entah tes HIV, tes ini dan lain-lain, bukan dengan catatan mendiskriminasi, tapi untuk meminimalisir potensi-potensi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang dua-dua sudah mau baku ketemu, misalnya sama-sama punya genetik kanker, bagaimana? Ya kalau mereka memutuskan tidak apa-apa, karena kembali lagi keputusan pribadi, keputusan akhir atau final ada di mereka. Namun biasanya di kedokteran dikatakan bahwa ada faktor-faktor pencetus. Dia sudah punya riwayat kanker misalnya, ya dia harus jaga pola makan, rajin olahraga, jangan suka begadang, jangan suka makan manis-manis, supaya sisi yang sama-sama kanker itu tidak keluar di kemudian hari, sehingga baiknya untuk mereka menjaga gaya hidup atau lifestyle-nya. Atau bahkan mungkin yang tidak punya genetik kanker karena tidak menjaga pola hidup, tidur sembarangan, makan sembarangan, dan lain-lain, akhirnya yang terkena kanker bisa juga. Jadi kembali lagi bagaimana kita mengolah lifestyle kita. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Kak Made. Boleh teman-teman yang mau bertanya langsung ada? Saya kasih satu kesempatan lagi yang untuk bertanya langsung, bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Ada? Oke, kalau tidak ada, pertanyaan terakhir nih dari Yulia Pogjar Merauke. Nah, dia bertanya terkait dengan, dia sekarang sudah semester 3. Nah, di semester 1 itu dia ikut tuton. Kemudian nilainya lumayan bagus. Tapi ketika di semester 2 dia mengikuti TMK dan nilainya jeblok, kira-kira berpengaruh tidak pada nilai akhir atau wisuda nanti? Kira-kira solusinya kayak gimana? Ini lebih ke nilai sih, Kak. Jadi modus semester 1 dia ngambil tuton, semester 2-nya dia ngambil TMK. Oke, silakan Kak Made. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau terkait nilai ya, kan nanti pada akhirnya kan akan diakumulasikan nih. Di nilai akhir nih berapa? Atau mungkin dia mau menambah semester, misalnya kan lulus semester 8 nilainya sudah mencukupi, mau tambah semester lagi bisa kayak hampir 9, 10 untuk memperbaiki atau mengejar nilai-nilai yang tertinggal. Nah, pertanyaannya terkait dengan apakah nanti mempengaruhi ke pekerjaan atau tidak, akan memang ada beberapa, tergantung sih kali kamu mau bekerja di mana. Karena pasti untuk mendaftar pekerjaan itu kan ada syarat-syaratnya, nilainya, syarat ini dan lain-lain. Nah, kampus juga nanti misalnya kamu dari kampus apa dan lain-lain, itu memang mempengaruhi. Tapi ketika kamu bisa mengimbanginya dengan misalnya dengan sertifikat penghargaan lomba-lomba, dengan pada saat kamu sesi wawancara bisa menjawab dengan baik, menunjukkan skill kamu, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Karena kalau mau dibilang dilihat dari nilai saja, itu cuma satu indikator yang sifatnya universal. Jadi layaknya misalnya kayak nilai UN saya misalnya nih rata-rata 5, teman saya nih rata-rata 9, tapi pada saat sesi wawancara orangnya diam, gini dan lain-lain. Sedangkan posisi yang dibutuhkan adalah manajer, orang yang dimana dia harus mengajar orang, memimpin rapat dan lain-lain. Apakah kamu akan memilih nilai 9 ataukah nilai 5 dengan pengalaman dan kualitas yang sudah jelas di depan mata? Ya, kembali lagi perusahaan yang menentukan mana yang akan dipilih. Tapi dari penilaian dan analogi ini pasti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa akan sangat mustahil dia memilih orang dengan nilai 9 dibandingkan nilai 5 dengan nilai 5 yang sudah pasti dan sudah jelas akan kualitasnya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kak Made, peserta webinar yang kami banggakan.
Selanjutnya closing statement dari narasumber. Kepada Kak Made kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Restu, Pak Mulyadi. Ya, untuk teman-teman yang sedang menempuh kuliah di Universitas Terbuka khususnya, sebetulnya Universitas Terbuka ini adalah suatu universitas yang saya bisa katakan unik ya, karena di sini berbeda dengan kampus-kampus lain. Mungkin teman-teman kita yang lain pasti akan heran, tidak pernah wisuda, tidak pernah ke kampus, tiba-tiba langsung sarjana, tidak pernah ini dan lain-lain. Nah, pasti kan kita sudah dijudge by its cover terlebih dahulu. Kita dijudge bahwa ini kampusnya ini betulan kan tidak dan lain-lain. Namun di sini menjadi suatu power untuk teman-teman, karena tanpa kita sadari, khususnya di Indonesia, mereka akan lebih mengapresiasi dan menjadi wow ketika sesuatu yang mereka tidak bayangkan itu bisa menunjukkan sesuatu yang besar. Contohnya seperti yang kayak mereka hanya menganggap kita dari Indonesia Timur itu mungkin seperti bayangan mereka berbeda dengan mereka, tapi ketika kita berikan suatu lonjakan yang besar, mereka akan sangat mengapresiasi bahwa ternyata luar biasa dan lain-lain. Jadi saya simpulkan di sini bahwa teman-teman yang berkuliah di Universitas Terbuka khususnya Jayapura, kita hanya perlu satu loncatan kecil dan lonjakan kecil untuk bisa menggeparkan seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kak Made. Aditya Mulia pernah berkata, prestasi akademis yang baik bukan segalanya, tapi memang membukakan lebih banyak pintu untuk memperlihatkan kualitas kita yang lain. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Baik, terima kasih narasumber. Selanjutnya penyerahan sertifikat digital secara virtual kepada Bapak Dr. Andus Mujadi MPD. Kami silakan untuk menyerahkan sertifikat digitalnya kepada narasumber. Ya, terima kasih Bu Restu. Sertifikat saya berikan dan saya hadiahkan terhadap saudara Made, Muhammad Imade. Ya, inilah sertifikatnya, ya, diterima dan ini menjadikan suatu coretan pena yang luar biasa untuk mahasiswa UT. Dan yang lain saya kira bisa menyusul, ya. Jadi masih banyak calon-calon yang lain yang lebih baik juga, ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Direktur UT Jayapura. Semoga materi yang kita peroleh hari ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya penutupan kegiatan webinar kemahasiswaan UT Jayapura seri ketiga oleh Direktur UT Jayapura kepada Bapak Dr. Andus Mujadi MPD, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Restu. Luar biasa. Hari ini luar biasa. Dan mungkin karena sifatnya yang setara, ya, sesama teman, sehingga banyak sekali yang bertanya. Ya. Dari kurang lebih, saya lihat tadi, PayPal-nya ada kurang lebih 97, yang sekarang turun 92, mungkin tidak diaktifkan lagi. Ya. Nah, catatan-catatan ini penting, ternyata ya, strata itu ada pengaruhnya. Nah, siapa pembicaranya, kalau lebih tinggi kondisinya, stratanya agak segan. Ya. Nah ini untuk yang akan datang perlu juga ini dibuat model. Ya. Begitu kita berikan pada tingkatan strata atau teman, wah banyak banget ini ya. Sampai habis saya mencatat tangding terus ya. Tapi ini yang sangat saya sukai ya. Jadi merupakan sesuatu yang murni ya. Jadi apa yang ada pada diri mahasiswa itulah yang akan dikatakan dan akan dijawab oleh mahasiswa yang lain atau yang berpengalaman ya. Beberapa catatan tentang faktor eksternal dan internal ini diunggah kembali bahwa supaya mahasiswa itu ingat bahwa faktor itu yang mempengaruhi itu ada faktor internal dan eksternal. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang menjadi keturunan atau ini dalam bahasa biologi ini ada ini ya.
bunga putih dikawinkan dengan bunga merah karena merah yang lebih dominan jadi merah muda atau merah, tapi tetap merah ya. Tapi haruslah Anda bermimpi, katanya Saudara Madi tadi, harus mimpi apapun mimpinya, yang penting positif ya. Kalau tidak bermimpi itu nggak tahu lagi tidurnya yang bagaimana itu ya. Nah, ini yang selalu diingatkan. Tetapi ada satu cuplikan, beberapa cuplikan yang saya catat tadi ya. Anda itu hebat jika berada di tengah-tengah orang-orang yang hebat. Nah, itulah. Makanya jangan sampai kita merasa ragu ya. Sekali kita berada di orang-orang hebat, maka kita adalah juga orang hebat. Nah, kemudian dari Nabire ini ya. Dari Nabire saya catat tadi mengenai modul. Ada sesuatu pernyataan ya dari seorang cendekiawan. Buku yang sulit dibaca dan dipelajari bukanlah modul, ya, tetapi membaca dan mempelajari diri sendiri itu yang paling sulit. Ya. Nah, ini perlu diingat ya. Modul itu nggak sulit ya. Bahkan ahli kitab pun bicara. Ya. Kitab yang sulit dibaca itu tidak mungkin. Ya. Semua kitab itu mudah dibaca. Ya. Tetapi yang sulit adalah membaca diri sendiri. Ini juga ahli kitab mengatakan. Nah, kemudian ada lagi seorang cendekiawan. Jangan sekali-kali Anda berkata tidak bisa. Ya, jadi itu dilarang. Tidak mungkin. Ya, jangan sekali-kali diucapkan. Saya sudah tahu. Nah, itu larangan-larangan. Yang terakhir, nanti saja. Nah, itu berarti menunda. Ya. Nah, ini sudah diutarakan oleh para pakar dalam bukunya, salah satunya The Power dan The Hero. Ini semangat ya, harus dimiliki oleh para mahasiswa yang akhirnya bisa diambil suatu kesimpulan, apapun yang kita kerjakan haruslah ada suatu perubahan yang positif. Ingat ya, sehingga tidak mubazir energi yang diri Anda keluarkan. Ingat, setiap apa yang Anda lakukan harus ada perubahan. Dan perubahan itu adalah perubahan yang positif. Ya. Terima kasih Saudara Made. Nah, sesuatu yang sangat khas sekali memberikan energi pada para mahasiswa, para peserta webinar yang pada hari ini benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan mahasiswa UT Jayapura tidak mau dikatakan daerah T3 lagi. Tapi yang tadinya tertinggal menjadi terbiasa, menjadi terdepan, menjadi tertinggi, ya, yang akhirnya akan melek semuanya. Timur bukanlah timur, barat bukanlah barat, tetapi saya selalu berada di atas. Terima kasih dengan ucapan terima kasih saya ucapkan pada Ibu Restu sebagai moderator, Pak Rama sebagai ICT, dan Saudara Made yang kebetulan juga merangkap sebagai Ketua Hima UT, dan tak lupa pada yang saya cintai semua mahasiswa UT, 94 sampai 97 peserta yang mengikuti, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Webinar seri 3 secara resmi saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selamat ya, selamat. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu teman-teman. Bapak. Kita sesi foto bersama, boleh dibukakan videonya bagi jaringan yang memungkinkan ya. Boleh dibantu Kak Rama? Oke, bagi Bapak Ibu sekalian, karena ini ada 2 slide, nanti tetap gayanya sama, tapi karena kan kita ada 2 kali sesi ya. Hitungan ketiga ya.
Baik, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Kak Rama. kasih Pak, terima kasih sama. Demikian webinar kemahasiswaan Jayapura seri ketiga. Sampai bertemu pada kegiatan webinar kemahasiswaan UT Jayapura, tentu dengan topik-topik yang menarik pada seri-seri lainnya. Seluruh peserta diharapkan mengisi link presensi untuk memperoleh sertifikat digital. Mewakili seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, narasumber kita di hari ini, dan juga Direktur UT Jayapura yang berkenan hadir bersama kita pada kegiatan webinar ini. Jika dalam pelaksanaan webinar ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga kegiatan ini bisa memberikan nilai positif bagi teman-teman untuk terus meraih prestasi bersama UT Jayapura. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat siang. Terima kasih. Halo, Dan Selamat sertifikatnya ya. siang. Presensinya teman-teman. Siap, Ibu.